Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kalian akan belajar bersama saya yaitu Bapak Muhammad Syauqi Mubarok. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenal puasa Ramadan. So, apakah sudah pada tahu apa itu puasa Ramadan? Nah, apa itu puasa? Puasa berarti menahan diri dari makan dan minum. Jadi orang yang puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu yang ditentukan. Biasanya puasa dimulai dari pagi sampai sore hari. Nah, puasa adalah ibadah penting bagi umat muslim dan puasa itu termasuk salah satu rukun Islam. Jadi, orang Islam sejati pasti akan melaksanakan ibadah puasa. Terus, mengapa kita harus berpuasa? Yang pertama, kita berpuasa agar kita belajar sabar dan disiplin. Orang puasa menahan diri dari makan dan minum. Jadi kalau dia kepingin makan, kepingin minum, ditahan sampai waktu yang ditentukan. Makan pada waktunya dan menahan makan pada waktunya pula. Itu akan membuat orang semakin disiplin. Selanjutnya, puasa bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Tuh, apakah ada yang nggak pengen pahala? Ya, maka dari itu kalau kita pengen pahala, jangan lupa kita berpuasa. Yang selanjutnya, mengapa kita berpuasa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana orang yang kurang beruntung. Orang yang kurang beruntung itu maksudnya orang yang kekurangan. Dia mungkin hanya makan sehari sekali karena memang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta. Nah, supaya kita itu tidak semena-mena dengan orang-orang yang memang benar-benar sama Allah diberi kondisi kekurangan. Ya. Selanjutnya, kapan kita berpuasa? Puasa bagi orang Muslim yang wajib itu dilakukan di bulan Ramadan. Ya, makanya kalau bulan Ramadan itu biasanya lebih rame dan sore banyak yang jual takjil gitu kan. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Di bulan Ramadan dulu Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan pula terdapat malam Lailatul Qadar yaitu malam 1000 bulan. Siapa yang beramal di malam tersebut itu pahalanya seperti beramal selama 1000 bulan. Nah, setelah kita selesai berpuasa selama 1 bulan lamanya, kita akan merayakan yang namanya Idul Fitri atau Hari Raya yang biasanya orang-orang pada mudik, kita bisa ketemu dengan Pak D, Bude, dengan kakak, dengan adik, berkumpul bersama-sama bersuka cita, kita makan-makan, kita bercerita. Nah, itu termasuk salah satu berkah dari kita berpuasa ya. Selanjutnya, apa sih manfaat puasa? Nah, manfaat puasa yang jelas menjaga kesehatan tubuh karena makan kita menjadi teratur. Nah, kapan kita tidak makan di waktu puasa, sel-sel yang membutuhkan asupan itu akhirnya makan sel-sel yang buruk di tubuh kita, makanya kita menjadi sehat. Yang selanjutnya, manfaat puasa melatih kesabaran dan kejujuran. Orang yang berpuasa pasti sabar menunggu sampai waktunya buka tiba. Dan orang yang benar-benar berpuasa pasti jujur. Walaupun dia hanya sendirian, dia tidak mungkin akan makan dan minum.
Ya. Yang selanjutnya manfaat berpuasa yaitu membuat hati lebih bersih dan tenang. Hati akan lebih bersih, akan lebih tenang kalau kita itu tidak terlalu banyak makan. Selanjutnya apa saja yang tidak boleh saat puasa? Nah, kita saat puasa tidak boleh makan dan minum dari pagi, artinya dari subuh itu ya, dari subuh, bangun subuh, sebelum subuh biasanya pada sahur ya kan, sampai sore, sore sampai maghrib, sampai mendengar biasanya ada sirine yang berbunyi terus kita makan bareng-bareng berlomba-lomba ya kan. Nah, selanjutnya kita kalau sedang berpuasa tidak boleh marah atau berkata kasar. Kita tidak boleh marah-marah sama teman-teman, berkata yang jorok itu tidak boleh karena akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang selanjutnya, ketika kita berpuasa kita tidak boleh berbuat jahat. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita berbuat jahat. Ya, gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwa puasa adalah ibadah yang penuh manfaat. Baik itu manfaat yang segi lahiriah atau badan kita bisa sehat, segi jasmani itu ya, atau segi rohani atau jiwa, yang jiwa kita menjadi sehat, menjadi penyabar, tidak mudah marah. Selanjutnya puasa mengajarkan kita menjadi lebih baik. Kita tidak semena-mena dengan orang lain, kita menghormati orang lain. Dan selanjutnya jangan lupa jalankan puasa dengan hati yang senang dan ikhlas. Jangan merasa terpaksa melakukan puasa ya. Nah, ini besok kalau kita kedatangan tamu bulan Ramadan, jangan lupa ya berpuasa ya. Mulai dari pagi atau dari bangun sahur itu subuh sampai maghrib. Nah, setelah itu kalau kita sudah paham, nah, bagi yang belum paham, silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Bapak Ibu wali murid yang mendampingi juga bisa mewakili anak-anaknya untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Nah, kalau sudah, jangan lupa kerjakan soal, nanti hasil pengerjaan soalnya akan menjadi nilai ulangan harian. Nah, kalian bisa mengerjakan soal dengan eh, mengambil eh, menyeken barcode ini, terus nanti passwordnya tulisan puasa huruf kecil semua ya. Nanti dikerjakan soal yang ada di Google Form ini bisa di-scan di sini. Nanti passwordnya puasa. Nah, sekian dari saya. Semoga pertemuan kali ini membawa banyak manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.